Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahirun dari kelas PAI 5A akan memaparkan materi tentang penilaian non-tes pada mata kuliah pengembangan evaluasi PAI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian non-tes. Secara sederhana, non-tes diartikan sebagai pengukuran hasil belajar peserta didik tanpa melakukan tes. Non-tes adalah penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik ini merupakan teknik penilaian yang ditujukan untuk menilai hasil belajar dari aspek tingkah laku seperti menilai aspek afektif dan aspek keterampilan. Lebih lanjut, Widyoko menyatakan bahwa teknik non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Selanjutnya adalah tujuan, manfaat, dan ciri non-tes. Yang pertama, penilaian non-tes dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa yang tidak mampu diungkap melalui penilaian dengan teknik tes. Penilaian non-tes memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi afektif dan psikomotorik. Kemudian, penilaian ini memiliki manfaat untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa serta mendapatkan informasi mengenai keadaan objek penelitian. Dan ciri dari penilaian ini adalah adanya pengamatan tanpa menguji. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama, observasi. Menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Sujino, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Bentuk non-tes yang kedua adalah wawancara. Menurut Sudijono, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, wawancara dapat dikatakan sebagai aktivitas komunikasi langsung tanpa moderator. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber melalui kegiatan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk non-tes yang selanjutnya adalah angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Menurut Sudijono, angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilaian berhadapan secara langsung dengan siswa atau dengan pihak lainnya, maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penelitian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Namun kekurangannya bisa jadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta didik berpotensi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bentuk non-tes yang selanjutnya adalah jurnal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal adalah catatan harian atau buku, surat kabar harian, buku yang dipakai sebagai buku perantara antara buku harian dan buku besar. Buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu, majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Bentuk non-tes yang selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatnya, dan lain-lain. Kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar dari ranah afektif. Ditinjau dari segi isi, pertanyaan dalam kuesioner dapat dibedakan atas 4 bagian, yaitu pernyataan fakta, pertanyaan fakta, kemudian pertanyaan perilaku, pertanyaan informasi, dan pertanyaan pendapat dan sikap. Kuesioner sendiri terbagi menjadi 2, yakni kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang memiliki 2 atau lebih jawaban dan si penjawab hanya memberikan tanda silang atau tanda petik pada jawaban yang dianggap sesuai. Kemudian, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Kuesioner terbuka disusun apabila macam jawaban pengisi belum terperinci dengan jelas sehingga jawabannya akan beraneka ragam. Bentuk non-tes yang selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen. Menurut Sudijono, perkembangan atau keberhasilan beasiswa tanpa menguji teknik non-tes juga dapat dilengkapi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup seperti kapan dan di mana siswa dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, anak kandung atau anak angkat atau anak tiri atau anak yatim atau yatim piatu. Selanjutnya adalah instrumen penilaian non-tes. Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan teknik atau cara tertentu. Pada teknik non-tes dikenal beberapa instrumen, diantaranya adalah: yang pertama adalah lembar observasi, yang kedua adalah daftar wawancara, dan yang terakhir adalah lembar angket. Kemudian kesimpulan atau penutup. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan evaluasi dalam dunia pendidikan tidak hanya dapat digunakan instrumen tes, namun bisa digunakan instrumen non-tes dalam kegiatan pengukuran dan penilaian. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar, lebih-lebih evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsinya terhadap guru, bakat dan minat, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.